pertama yaitu pengenalan invertebrata laut. Invertebrata laut adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang yang hidup hampir di seluruh kawasan perairan laut. Namun, sebagian besar spesies invertebrata laut banyak terdapat di kawasan pesisir pantai seperti kawasan terumbu karang. Yang selanjutnya ada klasifikasi invertebrata laut. Yang pertama Porifera. Porifera bahasa latinnya yaitu porus, sama dengan pori, dan ver artinya membawa. Filum Porifera yang dikenal dengan spons ialah hewan yang mempunyai sel banyak, metazoa. Paling sederhana, ciri-ciri Porifera yaitu yang pertama, tubuhnya berpori, yang kedua, habitatnya di air laut dan di air tawar, yang ketiga, hidupnya berkoloni, yang keempat, bentuk tubuhnya seperti kipas, jambangan bunga, globular, genta, trompet, warna tubuhnya yaitu kelabu, kuning, merah, biru, hitam, putih, coklat, dan jingga. Yang kedua ada Coelenterata, berasal dari bahasa Latin yaitu koilos sama dengan selom atau rongga tubuh dan enteron sama dengan usus. Coelenterata memiliki bentuk tubuh polip dan medusa. Polip yaitu berbentuk tabung atau silinder, mulut di atas dilengkapi tentakel yang mengarah ke atas untuk menempel. Medusa yaitu bentuk tubuh seperti mangkok, mulut dan tentakel di bawah untuk bebas bergerak. Yang ketiga, pelatih helminths, berasal dari bahasa Yunani yaitu pelatih artinya pipi dan helminths artinya cacing. Pelatih helminths berbentuk pipih atau tipis seperti pipa, lunak dan tak bersegmen. Tidak memiliki sistem peredaran darah dan respirasi. Yang keempat ada Nematelminths, berasal dari kata nema artinya benang dan helmin yaitu cacing. Nematelminths adalah kelompok cacing benang atau gelang, berbentuk bulat panjang serta tidak bersegmen, oleh karena itu disebut juga cacing giling, dan tidak memiliki sistem respirasi khusus. Yang kelima yaitu ada Annelida, berasal dari bahasa Perancis yaitu annelus yang berarti dikelilingi orang, sedangkan dalam bahasa Latin yaitu annelus yang berarti cincin kecil. Annelida adalah cacing yang berbentuk bilateral dengan selom dan tubuhnya bersegmen baik bagian dalam maupun luar. Selanjutnya yang keenam yaitu Molluska. Molluska yaitu kelompok biota di perairan laut Indonesia yang mempunyai tingkat keragaman paling tinggi. Molluska ini berbentuk lunak dan tidak memiliki ruas. Yang ketujuh yaitu Arthropoda. Arthropoda merupakan hewan bilateral dengan selom tereduksi. Hewan ini memiliki rangka luar dengan sendi yang keras, sistem pencernaan dan sistem sirkulasi sempurna, serta organ respirasi dan organ ekskresi. Selanjutnya yang kedelapan yaitu Echinodermata, berasal dari bahasa Yunani yaitu ekin yang artinya berduri dan derma yang berarti kulit. Echinodermata disebut dengan hewan laut yang pergerakannya sangat lambat, berbentuk tubuh simetris radial, kulit berduri kecil-kecil pada permukaannya. Jenis dan senyawa dari invertebrata laut. Yang pertama yaitu ada spons laut atau filum Porifera. Jenis yang pertama ada Stylisa carteri. Spesies ini memiliki senyawa metabolit sekunder seperti golongan alkaloid, steroid, dan terpenoid. Jenis selanjutnya yaitu spons Cestospongia asmorica. Memiliki 4 senyawa bioaktif baru alkaloid tipe menzamin. Selanjutnya jenis spons Petrosia sp. Memiliki senyawa bioaktif alkaloid yaitu menzamin A dan 8-OH menzamin A. Jenis selanjutnya yaitu spons Agellas cerebrum. Memiliki senyawa aktif alkaloid bromopyrrol. Selanjutnya jenis yang terakhir yaitu spons Hirtios erecta. Memiliki senyawa aktif alkaloid hainan rectamin AC. Yang kedua yaitu cacing laut. Cacing nyale atau Eunice siciliensis menghasilkan bromopenol dan bromopyrrol. Yang ketiga yaitu kapang laut. Kapang laut Penicillium chrysogenum yang diisolasi dari spons laut Yersinia fasciculate memiliki metabolit sekunder alkaloid sorbisilakton A, merupakan senyawa aktif anti leukemia. Selanjutnya yaitu beberapa manfaat dari invertebrata laut.
Yang pertama, sisik ikan Cynodontidae menghasilkan choresel MCP kalsium atau nanopartikel kalsium alginat yang digunakan untuk enkapsulasi kalsium. Selanjutnya, kulit belut atau Evencellis macrura disintesis menjadi gel dan film kolagen digunakan dalam sistem penghantaran obat. Selanjutnya, kolagen ubur-ubur digunakan sebagai matriks polimer untuk membentuk mikropartikel. Dan kolagen laut Sponchondrosia reniformis dikembangkan menjadi tablet salut untuk pelepasan tertunda. Berikut merupakan jurnal yang kami review yang berjudul Screening Aktivitas Antibakteri pada Ekstrak Metanol Jaringan Lunak Kerang Darah atau Anadara granosa terhadap bakteri Vibrio harveyi. Kerang darah atau Anadara granosa merupakan hewan bertubuh lunak yang termasuk ke dalam jenis moluska yang menghasilkan senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, steroid, dan flavonoid. Senyawa tersebut mampu menghambat pertumbuhan bakteri dari Staphylococcus aureus dan E. coli. Ekstrak metanol jaringan lunak Anadara granosa juga mampu menghambat pertumbuhan bakteri Vibrio chloriae, Staphylococcus aureus, dan Streptococcus pyogens. Selanjutnya, ekstraksi jaringan lunak kerang Anadara granosa. Yang pertama, sampel jaringan lunak kerang Anadara granosa dipisahkan dari cangkang, dicuci, kemudian dikeringkan. Selanjutnya, jaringan lunak Anadara granosa yang telah kering tersebut dipotong-potong dan direndam menggunakan metanol dengan metode maserasi. Kemudian sampel tersebut direndam dengan perbandingan pelarut 1:5 yang dilakukan selama 24 jam sebanyak 3 kali pengulangan. Larutan hasil perendaman kemudian dimasukkan ke dalam sonikator selama 15 menit pada ultrasonik bat 50 kHz untuk memecah dinding sel jaringan lunak kerang. Larutan metanol yang diperoleh dari hasil perendaman kemudian dievaporasi menggunakan rotary evaporator pada temperatur 34 derajat Celcius. Kemudian dilakukan uji aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi agar. Yang pertama, ekstrak jaringan lunak Anadara granosa dibuat konsentrasi sebesar 1000, 750, 500, 250, dan 100 ppm. Masing-masing konsentrasi ekstrak diteteskan pada paper Dix ukuran 8 mm sebesar 20 mikroliter dan diletakkan di atas media TSA atau triptik soya agar. Selanjutnya, setiap cawan Petri yang berisi 7 konsentrasi kemudian dimasukkan ke dalam inkubator dengan posisi terbalik. Adanya zona hambat yang terbentuk diukur menggunakan jangka sorong dengan 3 kali pengulangan. Pengamatan zona hambat dilakukan pada 24 jam, 48 jam, dan 72 jam. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa ekstrak metanol jaringan lunak Anadara granosa terhadap Vibrio harveyi memberikan hasil positif, yaitu dengan terbentuknya zona hambat. Pada konsentrasi 1000 ppm menghasilkan daya hambat tertinggi dan konsentrasi 100 ppm menghasilkan daya hambat terendah. Namun, zona hambat yang terbentuk tersebut dari ekstrak metanol jaringan lunak Anadara granosa masih tergolong kategori lemah. Ujian selanjutnya yaitu analisa kandungan metabolit sekunder dari Anadara granosa. Pengujian pertama yaitu uji flavonoid dengan cara ekstrak ditambahkan 1 mg serbuk magnesium, kemudian ditambahkan 3 tetes HCl dan amili alkohol. Kemudian bahan-bahan tersebut dikocok. Reaksi bersifat positif flavonoid apabila terbentuk warna merah, kuning, atau jingga. Selanjutnya, uji alkaloid dengan cara ekstrak jaringan lunak Anadara granosa dicampurkan dengan beberapa tetes asam sulfat dan dibagi dalam 2 tabung. Tabung pertama diteteskan reagen drop sebanyak 2-3 tetes dan tabung kedua diteteskan reaksi Mayer 2-3 tetes juga. Reaksi bersifat positif alkaloid apabila pada tabung pertama terbentuk endapan warna jingga dan pada tabung yang kedua terbentuk endapan kekuning-kuningan. Selanjutnya, pengujian saponin dilakukan dengan cara ekstrak jaringan lunak Anadara granosa dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan aquades yang sudah dihangatkan, kemudian dikocok dan diteteskan HCl. Ekstrak tersebut mengandung senyawa saponin apabila terbentuk busa yang tidak hilang selama 10 menit. Selanjutnya yaitu pengujian terpenoid dan steroid dengan cara kedua senyawa ini dapat dideteksi dengan menambahkan 3 tetes anhidrat asetat dan 3 tetes asam sulfat.
Reaksi bersifat positif mengandung senyawa terpenoid apabila menunjukkan warna merah dan bersifat positif steroid apabila menunjukkan warna biru. Dari hasil pengujian senyawa metabolit sekunder dapat dilihat beberapa kandungan yang positif, yaitu ada senyawa flavonoid dengan terbentuknya larutan berwarna kuning kehijauan. Selanjutnya alkaloid dengan reagen Dragendorf dan Mayer menunjukkan hasil yang positif, yaitu terdapatnya endapan berwarna jingga dan berwarna kekuningan. Dan saponin yaitu positif juga dengan terbentuknya busa. Terpenoid itu negatif karena tidak ada tanda dari hasil terpenoid, dan steroid menghasilkan hasil positif, yaitu dengan terbentuknya larutan berwarna hijau kehitaman. Selanjutnya dilakukan analisa kromatografi lapis tipis, yaitu dengan cara analisis dimulai dengan memotong lempeng KLT dengan panjang sebesar 6 cm dan lebarnya sebesar 1 cm. Kemudian ekstrak jaringan Luna Anadara granosa dilarutkan dengan pelarut metanol teknis dan ditotolkan pada lempeng KLT sebanyak 5 mikroliter. Analisa ini menggunakan dua larutan eluen, diantaranya itu ada kloroform dan metanol. Kedua eluen tersebut dibuat menjadi dua perbandingan, yaitu 9:1 dan 6:4. Hasil KLT dilakukan dengan menampakkan noda yang timbul pada permukaan lempeng dan dilihat pada sinar UV dengan ukuran 366 nanometer. Dari hasil pengujian analisis kromatografi lapis tipis dihasilkan, yaitu pemisahan senyawa dengan metode KLT diperoleh hasil bahwa terdapat 4 fraksi terbaik yang dihasilkan oleh perbandingan dengan eluen kloroform banding metanol, yaitu perbandingan 9:1. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.